A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Hari ini sahabat, ada lagi yang akan membuat kita tertawa. Ya, masih membahas tentang artisnya Encop Papincopi. Ingat ya, artisnya Encop Papincopi, bukan artis daerah, bukan artis nasional, tapi artisnya Encop Papincopi. Saya katakan demikian karena memang aktingnya bagus sekali, sahabat. Kemarin dia sudah klarifikasi, itu pura-pura nangis kan, nangis air matanya nggak ada. Sekarang saya tunjukkan betul kepada Anda bahwa si Ongo ini di awal-awal kemunculannya di channel Encop Papincopi itu memang dibuat judulnya artis muslimah, sahabat. Dan memang di situ dia aktingnya all out. Nangisnya all out, tapi tetap saja air matanya tidak ada. Maka hari ini kita kasih gelar lah dia ini Lucy Deva nye ya. Nah, ya karena nih orang belum dapat gelar dari kita ya. Ya sekarang sah namanya adalah artis Lucy Deva nye. Nah, oke, Anda kalau lihat orang ini harus ada nye karena memang dia selalu nye pura-pura nangis air matanya nggak ada. Di sini sahabat, ini makin lucu ya. Ya syukur kemarin itu dia viral gara-gara mengatakan di Serang Banten itu banyak sekali gereja. Ternyata itu semua adalah rumah dan bangunan serbaguna. Akhirnya dapat protes dari masyarakat situ, dia pura-pura nangis, menunjukkan keartisannya ya. Nah, sekarang ada yang lebih lucu lagi, sahabat. Dia di sini menceritakan tentang kronologis ayahnya meninggal ya, detik-detik ayahnya mau meninggal. Dan di situ aktingnya luar biasa, sahabat. Ini makin menarik dan makin kopla. Tentunya tertawa kita akan sambung menyambung menjadi satu dibuatnya, sahabat. Berikut videonya. Ini nampak oleh Anda ya, ini adalah video dia di channel Encop Papincopi udah beberapa tahun yang lalu sebelum dia hari ini viral ya. Memang judul yang dibuat oleh Encop Papincopi itu adalah artis. Artis muslimah mengalami gangguan jiwa. Enggak ya, enggak itu yang dibuatnya. Artis muslimah mengalami bla 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 bla, ya intinya artis muslimah ini adalah murtad, sahabat. Dan berikut kesaksian nya itu. Dia bilang, Tuhan tolong. Singkat cerita balik lagi ke malam itu, Tuhan bilang begini, ambil air segelas. Jadi di situ ada air aqua cup ya. Saya ambil. Adik saya dong marah-marah, Mbak mau diapain? Bapak nggak bisa minum. Katanya, udah sayang diem aja. Udah, dia udah tahu kan. Tapi Bapak nggak bisa. Udah diem, kata aku. Kan nggak mungkin saya minumin. Saya pun ngikutin Tuhan, saudara. Jadi saya ambil air segelas. Saya bilang, Tuhan saya harus ngapain? Tuhan, saya tuh jadi perantaranya Tuhan. Dan ini bapak saya di tempat tidur. Saya pegang tangannya. Saya bisikan di telinganya. Tuhan bilang gini, bimbing. Jadi Tuhan tuh bimbing saya, saudara. Tapi inilah kejadian yang sebenarnya. Stop dulu, kita pelan-pelan aja ya, sahabat. Pelan-pelan aja untuk menyaksikan keongok rayaan artis Encop Papincopi ini. Sabar ya bagi Anda yang menunggu akting luar biasanya. Bentar lagi dia akan nyenye. Sebelum nyenye-nya dimulai, kita nyenyekan dulu. Kita nyenyekan dulu kalimat dia tadi. Ada yang menurut saya lucu kalimatnya itu. Karena ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh murtadong lainnya. Selama ini di channel Copa Pincopi itu, murtadong yang dihadirkan itu selalu berkata, saya murtad karena kemahahebatan Yesus. Awalnya saya sakit, tapi sejak saya bertemu dengan Tuhannya orang Kristen, saya menjadi sehat. Banyak sekali seperti itu. Fakta kan? Anda sering melihat konten-konten yang demikian kan di Encop Papincopi itu. Nah, hari ini Tuhannya Oten tak berdaya melakukan itu semua, sahabat. Saking tak berdayanya Tuhan Oten, dia butuh perantara, yaitu artisnya Encop Papincopi ini. Dibisikkan, lakukan ini, segala macam. Nah, berikut aktingnya, sahabat. Saya bilang, Bapak ikutin Mbak ya, Pak. Tuhan Yesus sayang sama Bapak. Isa Al-Masih yang Bapak kenal itu adalah Tuhan Yesus. Saudara,
Tiba-tiba saya merasakan atmosfer di ruangan itu luar biasa, saudara. Atmosfernya itu terang ya, luar biasa, berbeda sekali. Terus bapak saya tuh ya, yang lagi sakit tuh nunjuk-nunjuk begini. Nunjuk-nunjuk begini. Saudara, nunjuk-nunjuk. Dan saya tahu yang dia tunjuk adalah Yesus. Dengan pedenya si ongok nyenyenye ini ketika bapaknya nunjuk-nunjuk itu yang ditunjuk adalah Tuhannya dia katanya. Tuhannya Oten ini. Pede banget sahabat. Kalau saya malah menafsirkan lain. Kan bapaknya dalam cerita ini masih Islam nih sahabat. Mungkin saja ketika si ongok ini melakukan aksi ongoknya itu, bapak nunjuk-nunjuk itu mengusir dia. Kan bisa jadi kan? Pergi sana. Apa yang kau lakukan terhadap diriku? Kan bisa seperti itu. Ini kalau ada sinetron, ada suara hatinya, ya karena memang bapaknya nggak bisa ngucap lagi, ngomong lagi katanya dalam cerita ini, kan bisa saja dari hati bapaknya itu nunjuk-nunjuk, "Pergi kau sana." Karena dulu ada juga kesaksian dia di Pincopi ini berbaju merah dia waktu itu sahabat ya, berbaju merah, serba merah waktu itu, mic-nya merah, bajunya merah. Kalau nggak salah ini merah juga nih, tapi nggak yang ini ya, ini video kesaksian keduanya di Pincopi. Dulu dalam kesaksian pertamanya juga pernah katakan, "Ketika saya murtad, saya diusir oleh bapak saya," katanya. Ah, mungkin saja ketika dia lihat wajah anaknya yang nyenyenye ini, dia nunjuk-nunjuk itu adalah ngusir dia. Tapi si Ongok percaya diri, yang ditunjuk adalah Tuhan saya. Ongok, Ongok. Saya bilang gini, "Bapak, ikutin Mbak ya, Pak." Bapak saya kan udah nggak bisa ngomong, saudara, karena udah pakai ventilator. Saya nggak tahu, saya tahunya membimbing saja. Saya bilang, "Tuhan Yesus." Saya pelan sedikit-sedikit, pelan-pelan seperti yang Tuhan sampaikan kepada saya. Sebelah kanan suara Tuhan, saya sampaikan ke bapak saya. Saya bilang, "Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni semua salah dan dosa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat aku. Tuhan, aku serahkan Tuhan Yesus." Aku pelan-pelan sekali berdoanya. "Tubuh, jiwa, raga, dan rohku Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu. Bapak percaya ya Pak." Bapak saya gini-gini. Terus Tuhan bilang gini, "Percikan air itu, usapkan air itu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Saya usapkan dalam nama Yesus." Saya ucapkan, saudara, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, saya usapkan, sampai ke mukanya saya usapkan. Saya bilang dalam nama Yesus. Sebenarnya saya pribadi nggak tahu, saudara, saya apa yang saya lakukan. Saya cuma ikutin Tuhan suruh. Adik saya nggak bisa berkata apa-apa, adik saya cuma diam saja. Saya usapkan semua. Saya usapkan semua, saya nggak tahu tuh. Nah, dah mulai ya. Nyenye-nyenyenya dah mulai. Baru gigi satu ini sahabat. Ingat ya, tadi dalam ceritanya ini ada adiknya di dalam. Ingat itu ya, ada adiknya di dalam bersama dia menyaksikan aksi ongoknya terhadap bapaknya itu. Ada adiknya di dalam. Karena katanya tadi adiknya itu hanya diam saja. Dan dia terus melakukan bisikan-bisikan kepada bapaknya yang itu merupakan bisikan daripada Tuhannya dan diiringi dengan akting nangis-nangisnya sahabat. Lihat air matanya, Anda perhatikan air matanya, dia juga nanti sekali-sekali itu mengusap matanya. Entah apa yang diusapnya saya tidak tahu karena air matanya tidak ada sahabat. Ingat sekali lagi, jangan hanya terpengaruh kepada akting nangis-nangisnya, jangan hanya fokus kepada wajahnya yang menghibah itu, tapi juga harus fokus kepada kalimat dia yang mengatakan adiknya di dalam. Karena Oten ini kesaksiannya mengerasau sahabat, kita harus teliti. Awalnya adiknya di dalam, tiba-tiba nanti adiknya di tempat lain tuh. Saksikan saja. Saya peluk bapak saya minta ampun sebagai anak yang belum bisa membahagiakan dia. Saya bilang, "Bapak, maafin Mbak ya Pak." Saya bilang, "Kalau Bapak mau pulang Mbak udah ikhlas." Karena kata dokter-dokter semua harus sudah mengikhlaskan. Setelah saya baca itu semua yang Tuhan bimbing, saya bilang, "Bapak, kalau Bapak mau pulang Mbak udah ikhlas. Kita sama-sama saling memaafkan." Saya terus doakan. Saya bimbing terus, saya berjam-jam ada di situ. Tiba-tiba karena malam sudah semakin larut, saudara. Tiba-tiba ibu saya masuk. "Kamu ngapain, Mbak?" "Enggak, Mbak.
Wadilalah puji Tuhannya ibu saya tidak di dalam, saya mendoakan bapak saya. Yang ngelihat adalah adik perempuan saya. Akhirnya bapak saya dipindahkan ke tempat, saya juga sudah khawatir kok bapak saya dipindahkan sementara ventilatornya ada di sana, tapi saya percaya Tuhan yang punya jalan. Setelah itu, saudara, saya pulang jam 1 pagi karena saya kan nggak mungkin tidur di rumah sakit, kasihan anak saya yang kecil. Saya bilang saya izin sama bapak saya, Bapak, sebenarnya saya nggak mau pulang, saudara. Kalau saya tahu malam itu adalah malam terakhir bapak saya pun nggak mau pulang, saudara. Saya saya minta izin sama bapak saya, Bapak, Mbak pulang dulu ya, nanti Mbak kesini lagi besok pagi. Karena Mbak bawa Gavi masih kecil, nggak boleh lama-lama di rumah sakit. Itu pun anak saya yang kecil ada di mobil sama adik saya. Nangis Cik Una. Nangis Cik Una, sahabat. Nye 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 ya, ketahuan dia ya. Ya, kamu ketahuan berbohong lagi. Tadi katanya adiknya di dalam. Sekarang adiknya bersama anaknya yang kecil itu di mobil. Yang benar yang mana? Ongo, jangan pura-pura nangis. Perbaiki dulu tuh kalimatmu. Adikmu ada di mana sebetulnya? Di dalam ruangan rumah sakit, atau di dalam mobil, atau mungkin di alam barzah. Asal ngomong aja dia, diusap-usapnya pula air matanya, entah air mata apa yang diusapnya, sahabat. Dikiranya kita ini anak TK yang nonton sinetron ya, yang mudah dipengaruhi, gampang ditipu seperti ini. Kalau Oten mungkin bisa saja ditipu seperti itu kan. Dan singkat cerita, kita saja yang menyingkat ceritanya ya. Singkat cerita dia pulang dan sesampainya di rumah, ini lebih koplak lagi, sahabat. Akhirnya saya ciumin bapak saya ciumin kakinya, saya ciumin tangannya, saya izin sama ibu saya, Mama, Mbak pulang dulu ya, nanti Mama Mbak kesini lagi kalau ada apa-apa telepon, saya bilang. Ya. Akhirnya saya pulang sama anak saya dan adik perempuan saya, kita pulang, kita tidur. Tepat jam 4 lewat kurang lebih setengah 5, telepon berbunyi, saudara. Kami berdua bangun. Saudara, apa yang terjadi? Padahal itu telepon belum saya angkat, saudara. Teleponnya ke adik saya. Telepon belum saya angkat, saya langsung bangun. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya MU ini klub apa sih? Baju merah ngakunya Liverpool. Ya dia kan ngakunya adalah Oten kan. Orang yang sudah menuhankan utusan MU, sahabat. Menuhankan utusan. Tapi di sini mereka selalu memakai kata-kata atau istilah-istilah di dalam Islam. Kemarin Assalamualaikum, hari ini Innalillahi. Kagetnya langsung menyebut Innalillahi karena memang dalam ceritanya bapaknya meninggal, sahabat. Saya akan lanjutkan ya, kita lanjutkan di part berikutnya karena ini terlalu panjang untuk kita reaksi. Untuk part ini kita akhiri video nyenyenye ini. Sampai jumpa di video nyenyenye pada part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.